Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mengagungkan Allah dengan sama-sama membaca takbir. Sorakkan takbir itu selama hari tasyrik di rumah kita masing-masing. Untuk menunjukkan kepada Allah begitu patuhnya kita kepada Allah, begitu takutnya kita dengan azab Allah. Sedangkan hidup ini sesuatu yang sangat sementara. Kalau dulu kita kuat, hari ini tidak lagi. Begitu seterusnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bertakwalah kita kepada Allah dengan takwa yang membangkitkan semangat untuk bergegas melakukan kebaikan. Allah mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum. Apakah kita besok masuk di dalam rombongan yang berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah? Apa kuncinya? Tibtum, berbuat baiklah kepada Allah. Berbuat baiklah kepada semua manusia yang ada di permukaan bumi Allah ini. Tinggalkanlah yang baik-baik. Tibtum fadkhuluha khalidin, maka kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya, ke dalam jannahnya untuk selama-lamanya. Takwa sesungguhnya melahirkan kepribadian, perilaku atau akhlak mukmin yang berazam untuk sebuah cita-cita kebahagiaan dunia dan akhirat. Momentum yang pertama di dalam mewujudkan cita itu adalah melalui Ramadan yang sudah kita lalui sekitar 3 bulan yang lalu, yang berakhir dengan hari bahagia selepas berpuasa, kita sebut dengan Idul Fitr. Hari ini kita berada pada suasana Idul Adha yang merupakan refleksi yang ditunjukkan oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam mendapatkan sebuah mimpi. Tentunya tidak sama dengan mimpi yang pernah kita alami dalam hidup dan kehidupan ini. Idul Adha yang dijadikan Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul Allah yang sangat fenomenal. Kenapa demikian? Karena dia mampu melaksanakan perintah Allah hanya melalui sebuah mimpi.
Itu dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff. Sampaikannya kepada Ismail anaknya. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapat?" Dalam kondisi yang begitu genting, dia masih mendapatkan sebuah perintah Allah. Tanya anakmu, apa pendapatnya dengan mimpi ini? Apa kata anaknya? Dia menjawab, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah minas sabirin. Kau akan melihat aku, mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." As-Saff ayat 102. Dialog antara seorang ayah dengan anaknya. Seorang anak yang sangat dibanggakannya, yang diharapkannya. Ibrahim mempunyai 2 orang istri. Istri yang pertama adalah Hajar, yang kedua adalah Sarah. Ismail dilahirkan dari seorang ibu, dan di dalam keturunan Ismail itu sampai kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi etnik Arab. Sedangkan yang satu lagi adalah Ishaq, tetapi keturunan Allah subhanahu, keturunan daripada Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala itu keturunan yang semuanya menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada Yakub, Yusuf sampai kepada Isa alaihissalam, itu adalah keturunan dari anak Ibrahim alaihissalam yang bernama Ishaq. Ishaq menjadi Bani Israel. Itulah keturunan Bani Israel yang diturunkan Allah sebagai Nabi dan Rasul, yang memberikan rasa aman, dan tidak pernah terjadi pertikaian antara Ishaq dengan Ismail, bersaudara satu ayah berbeda ibu. Mereka adalah Nabi dan Rasul yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk memberikan nasihat, memberikan kehidupan yang makmur, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang antara satu dengan yang lain dengan sebuah ukhuwah yang begitu indah. Kalaupun hari ini terjadi peperangan antara Israel dengan Arab, itu adalah karena pertikaian yang tidak mengikut apa yang sudah dikatakan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Kalau mereka mengikutnya, pastilah tidak ada peperangan. Semoga dengan hari ini, hari Idul Adha, di mana kita memenangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketahuilah bahwa hari ini kita Idul Adha. Apa yang bisa kita lakukan? Selalu saja orang bertanya dengan kekuatan ilmiahnya, kekuatan untuk mendeteksi sebuah keadaan. Benarkah ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Apakah membunuh anak, membunuh bayi, membunuh ibu yang sedang mengandung
di Palestina sana memang diberkati Allah atau tidak? Apakah dengan meninggalnya mereka ini adalah sebuah keberkahan? Keberkahan untuk siapa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bani Israel ayat 1. Allah mengatakan seperti itu. Apakah kita tidak mampu untuk mempelajarinya? Apa yang dimaksud dengan barakah di sini? Apakah barakah bentuk pembunuhan atau tidak? Tapi coba lihat. Coba datang ke Palestina, minta anak yang kecil 10 tahun. Mari nak, saya bawa ke Indonesia, saya sekolahkan kamu. Saya beri makanan yang baik. Pasti mereka akan menolak. Tidak. Kami di Palestina ini mencari jihad kepada Allah untuk mendapatkan surga. Apakah inilah yang dikatakan keberkahan? Mereka ahlul jannah. Mereka jihad untuk mengatakan Allah itu adalah Esa, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasul kami. Itu yang dikemenangkan anak-anak Palestina. Saya sebagai khatib hari ini, saya menyaksikan bagaimana anak umur 7 tahun di Palestina. Saya pertanyakan kepada dia, untuk apa kamu bekerja? Untuk jihad. Saya untuk mendapatkan uang, berikan kepada ayah saya untuk berjihad melawan Bani Israel. Kalaulah Bani Israel yang kita sebut dengan sekarang adalah Israel, Yahudi dan sebagainya itu memahami betul dan melaksanakan ayat-ayat suci Al-Quran, mulai dari Alif Lam Mim dan seterusnya, maka tidak akan ada pertikaian. Palestina adalah sebuah kawasan yang sangat subur. Palestina adalah sebuah kawasan yang menjanjikan kedamaian dan kemakmuran. Mungkin sebagai janji Allah, di daerah Palestina akan muncul berbagai hal untuk kemakmuran dunia. Sejak tahun 48 sampai dengan saat sekarang ini mereka mengalami perang. Berjuta manusia sudah habis. Tetapi tekad untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah Esa, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul yang kita ikuti sampai pada akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Malikiddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل.
فاتقوا الله تعالى هذه اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين ويا قاضي الحاجات اللهم يا الله يا ربنا يا رحيم يا رب ampuni kami ya Allah. Hanya satu kali setahun kadang-kadang kami mengingat takbir yang selalu kami kumandangkan sejak kami masih anak-anak lagi. Kami ikuti di masjid, di musalla, di pesantren. Kami sebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya ya Allah. Kami bunyikan beduk untuk menyatakan Aidul Adha. Terkadang kami lupa ya Allah. Kami tahu itu. Tidak ada jalan lain ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Allah, ya Rabbana ya Karim, kami juga tahu Engkau mengatakan dalam Quran, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Ketika manusia itu kami ini Engkau berikan nikmat, kami lupa kepadamu ya Rabb. Untuk memberikan kurban satu ekor kami pun susah kami. Padahal pendapatan kami lebih daripada itu. Tidak ada jalan ya Allah. Tidak ada jalan yang paling baik. Ampuni kami Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa 'alika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.